itu bakal jadi investasi besar menurut gue kalau misalkan ngambil motor tua ya. Nah makanya gue nggak pernah nyesel sih gue ngambil motor sebangkai apapun. Yang penting ini gue tahu motor ini tuh langka banget di sini. Oh gitu. Kalau minusnya paling biasanya itu nyari spare part sih susah. Halo, Pinvestor. Balik lagi di Pcast on the Go. Masih sama gue, Ingga Putra. Kenapa ngomongin Pcast on the Go? Karena kita lagi mampir ke salah satu store offline dari seorang motovlogger. Keren ya? Nah, ngomongin motovlogger, kita duduknya rada santai dulu. Motovlogger itu adalah kegiatan merekam menggunakan kegiatan bermotor yang merekam aksi-aksi, salah juga ya. Kegiatan, gue baca aja deh bro, kalau kayak gitu bro, takut salah gue. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kan. Nah, Oke, gue baca dikit tentang motovlog. Motovlog sendiri merupakan singkatan dari moto dan juga vlog. Yang artinya motor dan vlog. Yakni kegiatan merekam atau mengambil momen menggunakan kamera. Jadi dapat disimpulkan bahwa motovlog atau motovlogger adalah kegiatan merekam dan atau mengambil momen yang dilakukan di atas motor menggunakan action cam. Nah, yang menarik tanpa diduga, jenis motovlog ini kini sekarang menjadi sebuah hobi. Nah, ini kenapa gue bahas. Menjadi sebuah hobi, motor, dan kegiatan yang mendokumentasikan yang menjanjikan. Banyak saat ini pecinta kendaraan moda transportasi roda 2 kini melakukan kegiatan hal serupa. Sama kayak yang punya si store ini. Nah, pas banget. Oke. Kita langsung masuk, guys. Pas banget di sebelah gua udah ada motovlogger kondang yang paling tersohor gitu. Halo brother. Halo. Gimana kabarnya? Baik, Bang. Alhamdulillah. Nah, opening udah kelar. Berarti gue bisa duduk santai. Bray. Oke, gimana Bang? Di sebelah gue udah ada Gani. Well, Gani ini terkenal dengan motor-motornya yang dimodifikasi di kontennya. Kontennya namanya apa, Pak? YouTube-nya, Pak? Gani Rahman. Gani Rahman. Sama gue sendiri. Dibanding gue yang ngomong gitu ya, lu kayaknya banyak yang baru nih dari hidup lu ya? Ya, enggak juga sih. Banyak lu. Store baru, ya kan? Oh iya. Anak gitu. juga baru lahir, ya kan? Aduh, itu Bini? yang paling ribet. Baru. Bini enggak dong. Oh, enggak. Bini Enggak lama dong. ya? Oh, baru nikah ya. Baru nikah. Maksudnya gitu. begitu, Pak. Oh iya, maksudnya gitu ya. Tapi Gan gimana Gan? Coba dibanding gue yang mengenalkan Gani gitu ya. Kayaknya juga lu nggak ada yang mungkin nggak kenal sama Gani. Gani itu tersohor banget di Santero Jakarta. Bohong. Coba Gan kenalan dulu Gan sama Pinvestor kita Gan. Oke, halo Pinvestor ya? Pinvestor. Halo Pinvestor. Nama gue Gani Rahman. Gue adalah seorang motovlogger. Iya. Iya, gue pribadi itu suka banget sama yang berbau-bau dengan vintage. Kayak kalian lihat di belakang ini, jaket-jaket jadul, vintage, semua suka. Dan akhirnya dijadikan konten sama gue. Dijadiin konten sama Iya, lo. Oke, ini sebelumnya kita nih lagi ada di OG Store di daerah Bintaro ya. Bintaro. Sektor berapa coba? Sektor 5. Sektor 5 itu di sebelahnya Holy Cow. Holy Cow. Bukan Holy Wings. Openingnya, soft opening kapan? Soft opening ini udah buka. Cuma grand opening nanti itu di tanggal 13 sampai 14 November. 13. Yaudah deh, lu coba komentarin deh. Apa? Yang barusan gue bacain tuh di atas. Kayak apanya tuh? Itu yang tadi motovlogger. Ya, motovlogger sendiri itu juga maksudnya itu mereka tuh berawal dari bener tuh emang hobi. Awalnya kan mereka itu suka sama motor. Cuma gimana caranya mereka menyalurkan itu ke orang-orang. Mungkin ya kayak jatuhnya itu ngejual dream, Bang. Ngejual dream. Ngejual dream. Jadi ngejual impian ke orang-orang yang mungkin ya basicnya kayak gue dulu nggak bingung untuk ngebeli motor kan. Akhirnya gue cari gue di YouTube, gue cari di YouTube.
Ya udah, nah terus rata-rata bawa motor moge itu kayak gini ya gitu. Dan udah akhirnya gue ngeliat di situ ada peluang. Wah, ternyata yang review motor jadul belum ada kebetulan. Oh gitu. Kayak nge-review yang bawa jalan gitu-gitu tuh rata-rata masih sedikit. Atau belum ada, sekalinya ada pun di luar negeri biasanya. Akhirnya buat lah. Akhirnya lu bikin sebuah konten motor, tapi nggak langsung bikin konten motor-motor tua dong. Motor tua langsung. Oke gitu. Jadi Gani ini adalah, yang menarik dari Gani adalah konten-kontennya dari Gani ini, Gani ngebuat ya, Yes. ngebuat motor dari nol sampai jadi. Abis itu motor diapain? Rata-rata sih, ya emang kita restorasi itu, gue sendiri maksudnya gue restorasi itu dari awal. Rata-rata makanya bang gue seneng banget ngambil motor tuh bangke. Makanya orang-orang tuh pada nggak berani kan, tapi gue seneng Lu banget. ngatain gue ya bangke? Oh enggak. Pas banget ngeliat muka lu. Nah, lo ngambil motor dari bangke gitu. Dari bangke, habis itu ngebangunnya. Nah serunya itu tuh di saat gue belanja-belanja partsnya. Kadang-kadang di luar negeri, kadang-kadang ada yang dapet di sini. Dijadiin satu semua di bengkel. Akhirnya kita lihat tahap restorasinya. Mesin udah jadi, ngecat. Habis itu udah akhirnya motor gimana caranya kelihatan kayak baru keluar dari pabrik aja. Tanpa modifikasi sama sekali, pokoknya semuanya full original. Jadi tuh konten lo adalah memberikan harapan deh. Enggak ya. Jadi lo dia Gani ini merestorasi motor yang tadinya dari nol, dari bangke banget ditemuin sampai jadi sebuah motor gitu. Benar. Dan akhirnya dijual. Dijual. Untuk Pasti dijual. Tapi sebelum-sebelumnya kan kalau kita ngeliat konten-konten motovlogger gitu ya, itu taruh camnya di jidat kah atau di helm gitu, terus yang kayak gitu lo pernah ngikutin kayak gitu juga nggak? Oh, gue kayak gitu. Gue rata-rata hampir 60% konten gue pasti kayak gitu. Karena gue mau ngebuktiin ke orang-orang juga, maksudnya motor tua nih kita tuh bisa riding juga loh sama motor-motor baru. Kita nih nggak selalu dikategorikan motor mogok loh gitu. Dan akhirnya gue buktikan waktu zaman-zaman gue riding sama motor-motor baru tuh, Tim Arogan gitu-gitu. Mereka semua pada motor baru. Arogan kamu. 2010 ke atas semua motornya kan. Oh gitu. Tapi gue sendiri yang motor tua. 89 gitu. Tahun 89. Siapa lo kasih nama? Katie. Kakek Beauty. Kakek Beauty. Oh singkatannya gitu. Itu tapi lu awal mulanya dari siapa sih Gan? Lu awal mula apa nih? Lu awal mula lu tiba-tiba lu kepikiran pengen nge-vlog gitu, bikin vlog motor. Oke. Awal mulanya itu gara-gara gue sering ngeliat yang kayak tadi gue bilang tuh. Makanya gue nyari informasi mengenai motor tua nih nggak ada. Cuman informasi mengenai motor baru tuh selalu ada. Akhirnya gue ngeliat lah mereka, konten-konten mereka, seru juga kali ya kalau misalnya gue buat tapi versi vintage-nya gitu. Dan alhamdulillah ternyata rame. Gitu. Tapi kalau ngomongin lu ide kreatif lu nih gitu ya. Lu bikin konten tuh kan lu motor nih ya, motor yang lu ambil dari bangke terus tiba-tiba lu gitu. Itu lu ide kreatifnya tuh dari siapa tuh bikin kayak gitu tuh? Waktu itu tuh gue pernah nonton beberapa tuh di channel TV di luar negeri. Itu tuh mereka tapi ke mobil ya arahnya. Mereka ngebangun mobil, restore, habis itu dijual di lelang. Tapi itu gue suka ngelihat mereka tahap restorasinya. Kayak gue pernah nonton di YouTube tuh. Iya kan ada kan kayak gitu. Nah, mobil tua, benar. Iya Amerika deh. Habis itu dilelang kan. Nah iya. Jangan-jangan yang kita tonton sama lagi. Bisa jadi sih. Lo nontonnya siapa? Gue lupa sih namanya. Gue lupa nama orangnya, pokoknya 2 orang gitu aja. Iya. Nah terus udah. Apa Garesh gitu kalau nggak salah. Iya benar. Iya. Habis itu udah gue terinspirasi dari situ. Pas dari situ. Gue bikin motor gitu. Nah benar, dengan gue videoin aja. Cuman ya nggak bisa gue lelang aja. Cuman ya udah kalau ada yang mau beli ya udah ternyata. Tapi jangan di situ ya. Kita ngomongin yang di sini aja gitu ya. Ngeri kalau ngomong sama Gani nih, Bang nih. Tapi memang kalau misalkan motor tua gitu ya. Plus minusnya apa sih kalau lo nyari motor tua gitu? Nyari motor tua plus minusnya. Plusnya itu kalau gue yang pasti itu bakal jadi investasi besar menurut gue kalau misalkan ngambil motor tua ya. Nah makanya gue nggak pernah nyesel sih gue ngambil motor sebangkai apapun. Yang penting ini gue tahu motor ini tuh langka banget di sini. Oh gitu. Kalau minusnya paling biasanya itu nyari spare part sih susah. Tapi kalau gue tarik lagi deh ke YouTube gitu. Apa rasanya sih bro jadi YouTuber gitu? Rasanya jadi YouTuber tuh di satu sisi lo kemana-mana hits, ada yang ngajakin foto tuh banyak. Gitu. Gue kesel banget, gue pernah loh motoran sama Gani gitu ya. Gue sempat jadi anak motor gitu kan. Motoran sama Gani itu 20% kita motoran itu kita stop untuk nemenin Gani foto sama fansnya.
Iya, iya waktu itu ya pernah kayak gitu. Sampai sekarang masih ada? Ya masih sih, kadang-kadang enggak. Karena gue sendiri yang udah jarang naik motor sekarang. Tapi gue masih tertarik sini. Gue masih penasaran YouTuber gitu loh, as a profession gitu ya. Boleh dong gue tanya-tanya? Boleh. Oke, tadi kan gue bisa nanya ide kreatif tuh. Yes. Sekarang gue pengen tanya, emang is it really making money? Enggak, gue nggak akan nanya nominalnya berapa, precise nominalnya berapa. Is it making you real money? Ya kalau real money dari YouTube-nya sendiri sebenarnya nggak seberapa. Oke. Cuman impact dari YouTube itu ke brand atau ke orang-orang sekitar kita gitu, mesti kita jadi kenal sama siapa, linknya jadi banyak. Itu sih menurut gue yang gue incer dari YouTube tuh sebenarnya itu. Tapi untuk dari keuangannya sendiri dari YouTube-nya, misalnya gaji dari YouTube-nya, menurut gue sih ya gue nggak begitu mikirin ke sana gitu. Tapi gimana ya step-stepnya gitu? Gue maksudnya gue sih sebagai orang gue masih belum mudeng gitu ya. Misalkan. Mungkin juga investor juga ada yang penasaran gitu ya. Gimana sih starting YouTube tuh tiba-tiba monetize lu atau gitu? Itu sih kayak pertanyaan yang dasar sih. Sebenarnya simpel cuman dasar ya kayaknya. Ini lebih pertanyaan ke monetize YouTube-nya atau misalnya dari bener-bener dari awal, dari niat gue? Iya. Dari niat? Dari niat lo awalnya monetize. Jadi yang penting tuh yang pertama tuh ya niat kan. Dan yang kedua nggak usah terlalu ngikutin orang, misalnya kayak motovlogger ini pakai kamera ini. Kalau gue waktu itu bener-bener apa adanya. Gue misalnya bener-bener pakai HP yang gue punya HP. Sampai waktu beberapa orang di komen, beli mikrofon dong, orang tuh beli mikrofon dong, jangan pakai HP. Karena emang ya gue seadanya gitu. Cuman ya ternyata ya dari situ ya makin gede akhirnya bisa beli kamera sendiri. Tapi di awal memang lo memutuskan memang lo membuat YouTube untuk lo monetize gitu, enggak? Emang monetize. Karena tujuan awalnya iseng mau nyari duit dari sini. Oh gitu. Gue pikir lu awal lo karena lu suka sama satu hal gitu, tiba-tiba lu mau sharing aja hal di situ gitu loh. Suka sama satu hal ya, si motor jadulnya ini gue suka. Cuman gue pengen nyebarin ke orang-orang juga. Sampai akhirnya lu bisa beli kamera gitu ya. Lu bisa beli tools. Dan waktu itu intinya kalau mau cepet naik di YouTube ya, waktu itu gue mikir, catat nih. Catat ya. Ya pokoknya yang pasti beda dari yang lain. Konten sama nggak apa-apa. Misalnya kayak gue motovlogger kan emang ada banyak. Cuman bedanya itu misalnya kayak ya ini motor modern, kalau gue motor jadul. Mungkin kayak kolektor motor Itali sama Jepang gitu juga bisa gitu. Selain beda dari yang lain juga ya mungkin ya itu aja sih sebenarnya sih, beda dari yang lain sih kuncinya sih sebenarnya. Iya, bener. Gue setuju sih. Sama niat aja sih. Di satu sisi juga rata-rata kayak kalau gue ngelihat gitu. Lu setuju nggak tahu ya, gue setuju apa enggak gitu ya. YouTube ini menurut gue udah jadi kayak search engine gitu bro. Benar. Lu setuju nggak? Benar. Setuju. Somehow kalau gua besar di zaman semua masih membaca blog. Umur gua, jangan ngomongin umur ntar. Ya intinya masanya gua adalah masa di mana gua membaca blog ya, bangke. Kayak motor bangke gitu. Nah, di umur gua adalah umur di saat gua masih membaca sebuah blog. Di mana ya gua baca blog itu gua punya theater of mind gue aja sendiri gitu. Nah, sekarang dan apalagi ini belum gue silent dulu, ntar diomelin gue. Nah, apalagi di umur teman-teman sebaya lu gitu ya, yang lu udah aktif gitu bikin YouTube gitu. Gue seneng banget gitu loh, gue masih main sama kalian. Nah, maksud gue sekarang itu udah ada teknologi namanya video blog gitu kan. Blog tuh kan video blog kan. Video blog. Dimana itu apa ya, lo bisa melihat secara visual gitu loh. Somehow kayak lo sesimpel gini deh. Lo main Vespa gitu. Benar. Lo main Vespa, lo nggak bisa kalau tali kopling putus tuh, ya kan? Minimal lo ngeliatin aja tuh lo bisa gitu loh. Iya benar. Ngeliatin orang masangnya, gitu cara gitu. Nah kita tuh udah ada di teknologi ini sekarang. Benar. Kalau dari blog kan tulisan tarik iya, lu ngayal babu aja gitu. Susah bingung kan. Gitu kan. Beruntungnya sekarang. Beruntung ya. Saya juga beruntung punya teman kayak kamu. Tapi aja. Tools. Gue ngomongin tools dulu deh. Tools. Nih, tadi kan lu ngomongin lu udah beli kamera. Sebenarnya tuh tools apa aja sih yang lu perluin gitu? Atau motovlogger perlukan basic aja deh? Oke, motovlogger perlukan ya. Yang penting action cam. Action cam Nomor karena 1. Karena dulu gue pernah nyoba zaman maksudnya nggak pakai action cam karena punya HP, gue taruh sini jatuh. Handphone. Kayak iseng waktu itu nyoba.
Orang kaya ya, Pak? jatuh. Enggak. Bapak orang kaya ya? Enggak, Pak. Justru makanya akalin segala cara. Kalau mikirnya tuh Double tap dong. kalau YouTube tuh gitu aja mikirnya. Pokoknya ya udah yang penting bisa terrealisasikan ke itu aja, ke penonton aja gitu maksudnya. Action cam 1. Iya, action cam. Kedua itu mikrofon yang nyambung ke action cam karena buat kita ngobrol di dalam. Kalau misalkan ada budget dikit kalian beli Sena. Sena terus abis itu beli audio pack lagi sama GoPro untuk ngobrol bisa lebih jernih suaranya. Oke. Jadi ke audiens juga enak suaranya dengarnya. Jajannya banyak ya berarti ya memang. Lumayan sih, Pak. Iya sih, namanya juga konten ya. Kalau kita menyajikan, soalnya kan audiens kejam ya. Lu setuju nggak sih audiens? Bener. Lu konten lu nggak menarik dikit ya 30 detik nggak menarik gitu. Gue swipe up aja deh. Kamu udah bisa swipe up belum Instagramnya? Udah dong. Nanti deh gue kasih tahu caranya deh. Siap. Nah kalau lanjut nih kita ya gitu kan. Kalau bikin YouTube gitu ya. Menurut lu tuh bisnis nggak? Buat lu pribadi gitu ya. Ini menarik nih. Menurut gue sih lebih ke investasi sih sebenarnya. Sadis. Kamu berat banget. Oke, gimana? Kenapa lu bilang kayak gitu? Karena gini, misalkan kayak salah satu contoh itu kayak salah satu video gue misalkan ya. Gue taruh di situ, misalnya gue buat dengan niat gue, dengan seniat apa. Capeknya itu akan worth it karena video itu kalau ada penonton baru tuh lama-kelamaan akan ada duitnya terus dan nggak akan maksudnya nggak akan pernah nggak ada gitu loh, ngerti nggak sih maksudnya gimana ya? Boleh juga, ini baru nih. Gue biasanya kalau nanyain orang, gue agak ribet ngejelasin, sorry. Gue paham. Sorry. I get it. Nah, setiap ada orang baru ya tetap aja. Benar. Jadi juga. Gini, misalkan video gue dari tahun 2017 itu udah pernah gue post, sampai sekarang pun gue masih ngerasain uang dari situ. Kalau setiap ada viewers yang baru di situ. Jadi menurut gue, maksud gue itu di investasi sih kalau menurut gue. Oh menarik nih, ini baru nih. Gitu. Oh gitu. Gitu. Jadi video dari 2017 lu sampai sekarang masih bisa menikmati? Masih. Jadi udah balik modal belum tuh? Lu beli action cam? Jauh balik. Alhamdulillahnya udah jauh. Ini store juga udah jadi ya, makanya ya. Sombong juga Anda ya. Kan dari 2017 Pak. Iya. Menariknya, Gani ini pernah bikin store. Yang pertama itu F&B ya? Iya. Namanya? Warung Oge. Oke. Sebelumnya tadi gue udah ngomong sempet warung OG belum sih? Belum ya? Gue belum mention OG. Belum. Oke, OG ini adalah brandnya Gani, namanya OG, singkatannya dari Old Genesis ya? Yes. Oke, kenapa dibilang Old Genesis? Karena sebelumnya memang Gani ini sudah terkenal di teman-teman motovlogger bahwa Gani sering mainannya motor tua, benar. Jadi lo dibilangnya jadul gitu ya? Iya, jadul, anak-anak jadul. Anak-anak jadul gitu kan. Nah, Gani punya komunitas, Gani punya teman-teman dan lain-lain gitu. Berangkatlah dari online ke offline. Benar. Setuju nggak? Iya. Iya kan? Nah, pertama kali bisnis lu kalau nggak salah saya ingat gue offline itu OG Store yang makanan. OG Store, iya. Yang mana? Yang makanan bukan sih? Offline. Offline. Offline yang makanan. Yang makanan paling pertama. Itu di mana daerahnya? Itu di daerah Bintaro Sektor 9. Bintaro Sektor 9. Kayaknya nggak masuk deh. Belakang Emerald deh kalau nggak salah. Ya, Bintaro. Emerald District. Emerald District. Jombang kali ya? Iya. Ya, Jombang lah jeleknya. Yang gue denger nih infonya katanya langsung balik modal hari pertama. Bener nggak? Nggak hari pertama bang, bulan pertama. Bulan pertama. Oh gue yang lebay berarti, sorry. Hari pertama. sorry. Oke, bulan pertama balik modal gitu ya. Itu ada pengaruh nggak sih dari YouTube gue kesana? Oh nggak, iya dari audiens lu yang lu ajakin kesana gitu. Oh jelas ada bang, maksudnya kalau dari situ karena waktu itu tuh gue zaman subscriber udah lumayan agak banyak tuh waktu itu. Dan akhirnya di situ gue buat untuk mereka datang ke situ. Ternyata gue nggak senyangka itu akan seramai itu juga. Setiap datang orang sampai waktu itu ngantri. Padahal cuman warung maksud gue loh. Yang lu jual juga Indomie kan? Indomie, bener-bener Indomie Nutrisari gitu-gitu. Cuman bertemakan misalnya kayak, oke, gimana caranya? Dari dulu tuh gue mikir bang, gue pengen punya warung. Tapi gimana caranya anak-anak yang fashion tuh kayak misalnya cewek cakep tuh juga bisa ke situ. Mereka pede untuk ke situ, pede update. Akhirnya udah gue buat ya udah warung temanya Jepang aja. Terus pakai lagu-lagu Jepang. Makanan ya udah warung ala kadarnya, gitu aja sih. Emang lu seneng Jepang ya berarti? Seneng banget sih. Karena waktu itu tapi kebetulan gue belum ada apa? Bajunya Gani nih, Jepang semua.
Lo kalau lihat di sini semuanya produk-produknya Jepang. Nih aja nih, lihat nih tuh. Ini Jepang-Jepangan juga. Terus lanjut. Iya, waktu itu gue belum bisa masak Jepang kan. Akhirnya udah gimana caranya udah buat Indomie, cuman kelihatannya kayak Jepang aja. Jadi Indomie pakai nori dipotong. Coy, gitu aja, coy. tapi nggak apa-apa sih, itu kan ide kreatif ya. Iya, sebenarnya gitu aja sebenarnya. Jadi menurut gue hal simple apapun bisa kalian lakuin sih kalau kalian sendiri juga niat, maksud gue. Gitu, asal berani aja, bener. Menarik ya, berarti lu tampil menggunakan persona lu, personal branding lu itu adalah jadul-jadulan, Jepang-Jepangan. Dan lu akhirnya lu implementasikan ke bisnis offline. Iya, benar. Lalu berujunglah lu ke Oji Store. Itu tahun berapa tuh Oji Store awal? Oji Store tuh tahun 2019. 2020, sorry. Awal 2020. Enggak, akhir 2020. Akhir 2020. Itu waktu itu tokonya ada di mana sih? Sektor 4, Bintaro. Waktu mesinnya beng sama orang. Perempatan itu kan, perempatan Bintaro Plaza. Nah, dekat situ ya pokoknya ya, di bengkel kan. Di Car Wash. Sorry. Numpang di Car Wash. Itu gimana tuh? Kok tiba-tiba kepikiran ke sana? Iya, tiba-tiba lu kepikiran lu jual clothing gitu ya. Kalau clothing emang sebenarnya udah gue buat dari 2019 Bang, awalnya. Waktu itu awal-awalnya itu masih PO sistemnya. Nah, ternyata beberapa kali tuh kadang-kadang PO itu suka ada lebihan baju. Iseng lah tuh, berarti jatuh kayak offline kan, orang nggak PO. Gue iseng ini ternyata banyak minatnya. Orang mestinya banyak yang mau, terus habis itu pada bilang, nyetok dong, mulai sekarang nyetok dong. Udah pada malas nunggu PO, mungkin akhirnya udah gue beraniin diri buat ngebuka si offline store. Dan ternyata bener, gue nggak nyangka akan seramai itu, maksudnya juga. Gue kira mungkin udah zamannya online, orang udah nggak ada yang mau ke offline. Ternyata offline pun perlu, karena orang perlu untuk ngeliat fisik kali ya, atau gimana gitu kan. Ya gitu sih. Keren sih kalau gue bilang marketingnya ya. Menurut gue kenapa keren marketingnya gini loh. Karena Gani tampil di video, ya kan. Yang visually dia kelihatan gitu ya. Orang memanuti Gani sebagai patokan hidup lah gitu kan. Patokan hidup. Nah, Gani tampil dengan brand-brandnya doi, baju yang dipakai itu sama kayak temen lu, siapa namanya? Si Harald kan gitu ya. Harald Arkan tuh. Wah, tahu lah investor tahu yang namanya Harald kan. Coba gue ngefans sama Harald ya tapi. Karena gue serius, gue jujur gitu loh. Harald dari kayak emang ganteng dia, Bang. Emang ganteng ya kan. Ganteng. Dari ujung pala sampai ujung kaki necis gitu. Tuh gue rasa dari ujung pala sampai kaki kebeli X-Max tuh. Iya tahu, tapi gue jujur lu nyulik dia tuh udah itu harta udah. Tapi gue jujur gue ngefans. Tapi kita jangan ngomongin hal tadi kan kita ngomongin. Oh iya gimana ya? Nah iya oke. Kurang lebih yang gue ngelihat adalah di saat lo memiliki followers, lo setuju nggak nih kalau gue ngomong kayak gitu? Di saat lo memiliki followers, saat lo memiliki pengikut, di saat semakin banyak orang yang kenal sama lo punya power. Iya. Setuju nggak lo sama itu? Setuju, benar. Semakin lo dikenal sama orang, lo makin punya power sebetulnya. Jadi, lo punya power marketing lo itu yang lo drive. Yang OG ini tadi gue pikir tuh komunitasnya Gani gitu loh. Ya kan? Awalnya emang berangkat dari komunitas. Oke. Gue menarik nih. Coba komunitas kayak gimana tuh, Gan? Awalnya berangkat dari komunitas. Awalnya gue sendiri, Mas. Dulu. Sering, udah pokoknya nyoba pakai motor jadul. Dikata-katain orang tuh dulu. Ini motor tua nggak jelas gitu-gitu kan. Kayak Tiger lah, kayak apa dibilangnya. Ya bodo amat. Lama-kelamaan gue buat video tuh, gue buatin video. Lama-kelamaan ternyata gue ngeliat kok di jalan ada orang dua pakai motor juga. Abis itu udah gue samperin, gue ajak kenalan. Akhirnya udah kayak ngumpul bareng. Lama-lama udah kayak gitu rame. Rata-rata tuh ya hampir 60% ketemu di jalan, 40% di sosial media, orang-orang pada mau ngikut. Oke. Akhirnya udah ngebentuk satu komunitas. Dan anak-anak pada request, bikin dong baju partai. Baju apa? Baju seragam kayak buat tim lah gitu kan. Oh yaudah, gue research di Jepang maksudnya tim balapnya itu berapa kayak apa, rata-rata mereka cuman pakai jaket jadul terus pada pakai kaos untuk timnya. Ini jaket jadul nggak sih? Ya, ini jaket jadul. Ini bener-bener jaket jadul. Nggak, kecuali yang depan tuh NOS. Oh gitu. Coba boleh dibawa nggak sih? Boleh diturun nggak sih? Boleh. Coba kayak gimana sih? Yang itu aja nih. Ini mana? Ini ya, vintage ya. Oke. Nah udah misalnya let's say kayak gini, karena temanya Jepang, motornya Jepang, terus udah mereka pada kepake kaos, di doublein lagi.
untuk timnya, untuk nandain kalau itu tim. Oke. Gue buat untuk tim sendiri, terus gue foto-foto, banyak yang minat ternyata orang-orang. Oh gitu. Dijual dong baju, dijual gitu. Ya udah. Dari situlah berawalnya ya. Dari situ berawal ya, lumayan juga. Gue tuh mikirnya tadi awalnya nama komunitas lu itu OG bro. OG original gitu. Iya nggak, ternyata itu adalah brand lu yang lu bikin kan. Yang lu bikin karena itu yang tadi sih. Oke, balik lagi deh ke power of apa namanya? Power of lu dikenal sama orang-orang gitu ya. Lu bisa ngedrive market lu, audience lu ini ke offline. Iya. Iya nggak sih? Iya benar. Tapi rata-rata memang iya gitu sih ya. Rata-rata emang gitu sih, udah punya ya emang, tapi harusnya dengan punya followers banyak ya bisa digunain sih Bang, maksud gue juga. Misalnya ya kalau misalkan untuk bisnis ya udah untuk bisnis, kalau untuk sharing ya sharing kadang-kadang gitu. Audiens lu rata-rata umurnya berapa tahun sih kan? Rata-rata umurnya itu SMP sampai paling banyak ya SMP sampai kuliah sih ada. SMP sampai kuliah ya. Orang tua rata-rata juga kebanyakan ada sih, karena mungkin mereka nostalgia yang dulu-dulunya gitu kali ya. Kotaro Minami loh, ada di sini Kotaro Minami. Yang dia nggak subscribe gue. Motor lu motor Kotaro Minami bukan? Bukan, beda. Apa dulu jadi Gani itu punya motor namanya apa? CBR 400. Itu awal-awalnya. Sebelumnya lagi sebenarnya Suzuki Bandit dulu. Suzuki Bandit tahu gue yang 400 cc. Bisa CBR 400. Long story short, jadi Gani tuh pernah ngerakit motor ya. Motornya tuh keren-keren. Salah satu motor yang paling keren tuh yang gue sebel banget dijual sama dia ya. Ada dua deh. Gue ada dua nih. Yang pertama itu yang gue naksir banget NSR. NSR 2,5. NSR 2,5 2 tak. Itu dijual sama dia buat kawinan ya udah lah gitu kan. Terus ada satu yang gue kesel, dia nemuin satu Ducati. Ada lu lihat deh, cek channel nanti gue taruh di mana deskripsi ya Gil ya. Kita taruh di deskripsi. Itu ada Gani itu membuat series ya. Lu bikin series kan di YouTube? Iya ada. Lu bikin series biar orang nonton lagi, bisa juga ya. Lu emang triknya gitu ya. Cuma emang nunggu lama, makanya gue buatin series. Oh emang lu bikin series karena nunggu lama gitu ya. Bikin series, dia bikin Ducati Desmosedici bukan sih? Bukan. Itu 999S. Itu Desmodromic. Namanya kayak udah mengintimidasi ya. Desmosedici. Begitu jadi gitu ya. Terus tiba-tiba gue belum ketemu sama Ganinya gitu. Terus ternyata motor udah dijual, gue kesel banget. Gan gue belum nyoba Gan, gue bilang. Karena ada tawaran lebih bagus Bang, ada NSR 2,5. Oh gitu, baik. Dan maksudnya gue waktu pakai Ducati kan tuh Itali Bang. Kayaknya menurut gue tuh, kayaknya bukan gue deh. Asik. Karena gue waktu pakai Ducati, gue masih pakai jaket-jaket Jepang, helmnya yang pakai tanduk-tanduk, masih kayak gitu. Cukup idealis ya Anda ya? Iya, maksudnya nggak bisa nih. Itali ini harus serba mahal, kayak bukan gue banget sih. Iya. Gan, waktu dulu itu kan kita sempat dilanda, kok dulu masih sih ya, kemarin tuh kita sempat dilanda sama pandemi yang 2020. Iya. Ya gue yakin mungkin sektor bisnis UMKM tuh terkena dampak banget lah. Salah satu yang terkena dampak gitu kan. Lo ada nggak emergency yang lu kencengin? Ini kan lu udah ada store baru nih ya gitu kan. The next-nya lu belajar dari kesalahan gitu yang kemarin-kemarin. Apa yang lu pelajarin? Emergency apa yang lu siapin buat ke depan? Waktu itu zaman-zaman pas lagi lagi pandemik gitu ya. Waktu itu gue nyiptain produk baru yang buat pembersih helm. Iya. Oh iya tuh, gue tahu tuh. Iya, pembersih helm. Ini kan nih, yang ini nih. Iya, Sniff Goods benar. Sniff Goods. Coba. Kasih lihat. Waktu itu emang lagi boomingnya kan tuh sanitizer sama kebersihan. Iya. Ya udah waktu itu salah satunya gue buat gitu. Yang penting sih inovasi sih. Bubble gum, ini rasa bubble gum. Terus lanjut. Udah sih gitu aja sih. Tapi kalau misalnya pertanyaan lu ini berdampak sama OG sendiri apa enggak? Gue pribadi enggak sebenarnya. Karena selama gue juga awalnya itu takut Bang. Maksudnya kayak apakah toko baju di saat pandemik ini bakal rame gitu maksudnya. Dan ternyata rame-rame aja maksudnya. Mungkin orang untuk datang ke offline store sepi. Cuman untuk online terus ada. Gue gak ngerti mungkin orang di rumah gabut atau gimana terus mereka beli atau gimana. Gue juga gak ngerti sih makanya. Di online store juga ada nih. Justru online store yang banyak. Yang banyak dari online yang banyak store. dari online. Di Tokopedia, Shopee ada. Oh, gitu ya. Gitu. Keren juga lo, Gan. Terus ke depannya gimana nih, Gan? Lo ada nih project apa nih dari si OG ini?
new project sendiri gimana? Yang pasti ekspansi sih Bang, pengen. Amin ya rabbal Siapa tahu alamin. ini kan ruko sebelahan dijual, siapa tahu. Luar Siapa tahu kan. Kalau untuk OG Store sendiri sebenarnya gue lebih pengen per daerah itu ada pengennya tuh OG. Misalnya karena kan tuh sekarang OG sendiri udah dikenal di Bali lumayan, Bali, Surabaya, Jogja, apalagi itu lumayan. Apalagi Bandung. Iya, Bandung kemarin soalnya Gani tuh sempet road trip ya lo sama geng motor lo ya. Oh yang awal-awal dulu. Iya, dulu sama, banget. sama komunitas lo itu sempat Iya. road trip ke Bandung dan gue denger kayaknya lo dapat sambutan luar biasa ya. Iya itu gue gak nyangka banget sih. Maksudnya ternyata banyak yang sesuka itu sama motor jadul dan banyak yang make juga. Kalau untuk restoran sendiri gue pengen ngejamur di mana-mana Bang. Maksudnya per daerah tuh ada berapa, ada per daerah ada berapa gitu sih. Iya. Ya itu sih masih dream sih. Ya, amin. Tapi kan ceruk uangnya udah ada nih kan dari YouTube. Kan tadi lu bilang itu salah satu bentuk investasinya Gani untuk masa depan. Iya kan gak dapet juga, gak seberapa juga dapet ya. Oh gitu. Nah, Iya, cuman kan cuman lumayan. Maksudnya lumayan, adalah masukan gitu. Oh gitu. Tapi lu nggak investasi di sektor mana gitu? Selain dari YouTube? Let's say kayak kemarin kayak gue pernah nongkrong di kafe-kafe gitu. Ada dedek-dedek mesh gitu ya. ngomongin kripto bro. Wih, oh yang gitu. Oh yang ke arah ke sana sih enggak gue. Enggak, lu belum ke sana. Belum. Cuman menurut lu saat ini yang paling dekat sama lu adalah investasi lu di bidang si YouTube ini. Iya, benar sih. Kalau lu bikin konten atau lu tidak membikin konten itu pengaruh nggak sama pemasukan lu di YouTube? Kalau gue lebih rajin, pasti akan lebih banyak. Maksudnya yang gue dapat juga. Cuma kalau kayak sekarang ini karena 3 bulan ini gue nggak pernah upload, karena gue emang fokusin ke ruko ini dulu. 3 bulan nggak pernah. 3 bulan gue ini udah nggak upload, ya jadi agak menurun aja. Agak menurun. Gua bukan menurun ya, tapi agak doang gue. Agak menurun. Ya gitulah. Lu ya udah deh kita balik lagi ke YouTube. Suka dukanya apa sih kalau bikin YouTube? Suka dukanya, sukanya itu gue seneng maksudnya ngenalin apa yang gue suka ke orang lain dan orang lain itu suka. Ya. Nah, itu gue seneng tuh maksudnya. Nggak sukanya, ya dukanya itu terkadang juga ya harus kuat-kuat mental juga sih Bang. Kenapa gitu lu bilang gitu? Ya ada beberapa orang misalnya yang nggak suka lah misalnya sama konten kita, misalnya gue dibilang bakar apa ya, maksudnya bakar kayak apa, naik-naikin harga motor. Iya susah juga sih menyenangkan semua orang ya memang. Iya emang. Kalau untuk di YouTube sih kayak gitu maksud gue sih. Oh gitu. Perkataan kata-kata orang tuh ya harus kita tahan-tahan aja juga gitu. Tapi lu pernah nggak sih lu pelepas gitu ya, misalnya kayak anjir nih orang gitu kayak gitu, nggak pernah kan? Enggak sih. Nggak pernah ya? Gue orang nggak pernah sampai kayak gitu banget. Iya sih. Ya udahlah ya, itu anggap aja sebagai masukan. Iya, Makasih lo udah bener. nonton gitu ya. Yang penting kan dia nonton juga kan. Yang penting kan dia nonton ya. So far selama informasi yang lu berikan valid dan bisa membantu informasi dan inspiratif gitu kan buat Iya, orang-orang benar, gitu benar. kan. Ya kenapa enggak gitu kan. Dibanding YouTube, ada Jack YouTube anak gua nih zaman sekarang ditangkap sama anak gua, aduh gua kesel banget tuh nggak lo. Kenapa video-video Maksudnya dia anak sih? menyajikan video-video yang sorry gitu ya, kadang-kadang sedikit kurang mendidik gitu loh. Oke. Iya gue jadi ngomong nih kan jadi ya nggak, cuma maksud gua kurang elok lah kalau misalkan untuk anak-anak. Oh iya mungkin, benar, gitu. benar. Dan itu gue mengakui gitu loh, anak gua tuh kadang-kadang kalau nonton YouTube udah mulai nontonin yang gitu. Makanya mesti dari parents juga sih yang ngefilter ya. Iya gitu. benar. Nah itu kalau kita nggak ada kan susah juga Iya, ngefilter. ngumpet-ngumpet kan. Ngumpet dia. Tapi gitu sih Gan ya, berarti lo memberikan konten inspiratif buat teman-teman di luar sana. Iya benar. Gini loh cara bikin motor, gini loh seninya gitu ya. Ini loh serunya main motor tua, ini nggak pernah mogok-mogokan doang gitu. Serunya. Makanya banyak energi positif yang keluar dari lo ya Gan. Benar. Muka juga makin cerah juga sih. Lu makin cerah. Gan, lo bakat list lo yang belum kesampaian apa aja Gan? Bucket list apa ya? Ngebagiin orang tua sih belum. Iya, ilah aja ilah. Bisa sih tapi iya. Gue kalau ada orang tua gue nggak bisa ngelawan gue. Iya. Itu paling pertama sih gue. Amin, mudah-mudahan tercapai ya. Gimana lo mau keluar negeri kah kalau pandemi kelar gitu? Pasti, gue pengen banget ke Jepang sih. Gue nggak tahu dari dulu tuh nggak pernah bosan gue ke Jepang. Memang negaranya bagus ya. Bagus banget. Gua belum Emang gue banget gitu ya. Asik. Fist bump dulu lah. Menarik ya Gan. Kita dari awal kita ngomongin dari mulai
motovlog gitu ya. Nah. Terus gimana merubah dari offline tiba-tiba ke offline, di mana lu punya power dan lu penentuan persona lu menjadi anak-anak yang jadul di. Tapi memang lu aslinya jadul atau lu emang membuat persona itu sendiri? Enggak, emang gue suka. Gue yang pertama gue emang suka awalnya tuh suka Jepang doang. Terus dari dulu suka nonton film-film Kotaro Minami, misalnya. Satria Baja Hitam dulu tuh. Iya, terus ada film jadul tuh namanya Full Throttle, gitu. Kita emang suka nonton gitu aja. Kayak gue lupa deh. Andi Lau. Oh, yang motor. Ya, tahu NSR. gue. Yang dia, Iya. NSR 2,5. NSR 2,5. Nah, itu dia. Iya. Dari situ makanya, woi, seru juga nih. Iya, kuat tapi ya, maksud gue personanya Gani itu kuat sehingga menimbulkan, ya lu jadi orang yang original aja gitu. Iya. Di saat lu jadi diri lu apa adanya, ya lu bisa, ya orang akan follow lu karena lu seneng sama personality lu. Benar. Luar biasa. Thank you banget Gani, Thank gue you udah banget, dikasih Bang Inga. main-main ke sini. Gue mendapatkan inspirasi, bukan gue yang memberikan inspirasi. Gue mendapatkan inspirasi dari narasumber gue yang satu ini. Buat investor yang belum subscribe, coba subscribe karena kita bakalan bikin konten-konten menarik kayak gini. Jangan lupa di likes dan di share, also di komen apabila konten kita ini memberikan kalian wawasan dan coba di sharein ke orang lain. Tadi gue udah ngomong di share ya? Udah, ya udah kalau gitu. Jomaro dong. Kalau gitu, gue Inga Putra. Gue Gani. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye-bye. Fist bump dulu dan thank you bro. Bye.